이 일대가 전부 보사성권 받게 낫지 않겠어? 이쪽으로 결정. Halo rekan dua bibir, selamat datang kembali dan berjumpa lagi bersama saya, Fucing Yin. Gimana, masih sehatkah kulit epidermis kalian? Jangan sering berjemur, kecuali bule, perbanyak minum air putih, seperti biasa, kurangi homer, hindari makan makanan cepat saji, dan gunakan sunscreen saat keluar rumah, oke? Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film gangster brutal yang berjudul Gangnam Blues in the Hoy. Dan film ini menceritakan tentang seorang gembel yang atas usaha kerasnya mampu menjadi bos gangster hingga bisa menaklukkan lepet-lepet ladies yang cantik. Wish. Dan film ini juga diperankan oleh teman saya yang suka pinjam dulu 100 yang sekarang rame-ramenya banyak banget juga wanita tergila-gila, yaitu Lee Min Ho yang jujur nih ya. Dari dulu saya nggak suka sama film-film Korea karena ya begitulah, dikit-dikit joget-joget alay gitu ya. Tapi setelah saya nonton film ini begitu the best guys. Pokoknya sunnah lah ya kalian nonton film ini. Oke, tanpa basa-basi babi bu, tonton video ini sampai habis dan jerebet. Film diawali dengan kedua orang pria yang seperti gembel elit, mulung di pinggiran kota. Ia bernama Cak Hari, sedangkan kakaknya bernama Cak Mamat. Mereka berdua sama-sama dari panti asuhan. Keduanya itu sangatlah akrab ya, dan menganggap saudara satu sama lain. Mereka di sini tinggal di sebuah gubuk bambu dan tidur beralaskan tikar jerami bak orang primitif yang diselimuti sarung bekas sunat manjusep. Paginya ketika masih lelap-lelapnya kelonan, tiba-tiba sekelok gangster mafia menggusur gubuk itu. Merasa tak terima, kedua pria ini pun mencoba melawan para gangster tersebut. Hingga akhirnya pertempuran pun tak seimbang, tak bisa terhindarkan juga. Sedangkan di tempat lain terlihat para bos gangster sedang rapat bersama dua politisi. Tiga bos gangster ini bernama Nam, So, dan Jam So. Sedangkan kedua politisi ini bernama Nyin dan Nyun. Politisi ini meminta para gangster untuk memicu keributan pada saat rapat pemilihan presiden berlangsung. Sebagaimana imbalan, para gangster dijanjikan diberikan izin untuk membuka usaha di Seoul. Gak lama kemudian, anak buah Yam So yang bernama Santong datang dan berbicara empat mata dengan bosnya itu. Santong menyarankan Yam So untuk tidak terlibat di dunia politik. Tahu kan ya politik itu seperti apa? Tapi Yam So yang haus ngiler kekuasaan mengabaikannya. Sebaliknya, ia malah memintakan untuk mencari anggota baru sebanyak-banyaknya. 우린 소윤한테 상가 운영금만 받으면 되는 거야. Sementara itu, Cak Hari dan Cak Mamat akhirnya dihajar hingga babak belur. Di saat yang sama, pimpinan Santong dan semua gangster pun menunduk kepadanya ketika ia melihat Cak Hari dan Cak Mamat diajak juga ikut serta dalam rencana mengacaukan rapat umum tersebut. 같이 서울 좀 갔다 오자. Dan akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Jadi setibanya di tempat rapat, mereka langsung mengobrak-abrik ruangan secara menggila dan brutal. Tapi di sini Cak Mamat pamit. Entah kemana Cak Mamat, karena mau ke toilet mungkin ya, dan yang menyelesaikan tugasnya adalah Cak Hari. Dah lama kemudian terdengar sirine mobil polisi. Mereka pun segera menghentikan penyerangan dan kabur tunggang langgang. Karena Cak Mamat belum kembali, Cak Hari pun mencarinya ke toilet. Tapi Cak Har nggak menemukan dia di sana. Sejak saat itu Cak Har nggak melihat Cak Mat lagi dan merasa sangat kehilangan dia. Sehingga Cak Har memberanikan diri untuk bergabung dengan kelompok gangster yang bernama Klan Lepet Janda. Santong yang merasa iba kemudian mengajaknya pulang ke rumah dan berkenalan dengan putri Santong yang bernama Yunhee. Malamnya ketika Cak Har hendak tidur, ia mendengar teriakan Santong yang diserang seseorang. Untungnya, sebelum nyawa pria itu melayang, Cak Har berhasil menolongnya dengan jurus-jurus pamungkasnya. Esoknya,
terdengar kabar kalau bos Yamso telah dibunuh secara misterius. Sedangkan Jamso, satu-satunya pemimpin yang tersisa, ia merasa situasi mereka sudah tidak aman hingga memutuskan untuk membubarkan klan lepet janda tersebut demi keselamatan para anggotanya masing-masing. Mantap. 누구니까 다 내 빼분 같습니다. 애들은 Dan kemudian terlihat Cak Mat yang ternyata masih hidup, yang kini telah bergabung di kelompok gangster lepet muda. Di sana dia mendapatkan tugas yang begitu penting, yaitu untuk mengatur keuangan hotel. Sedangkan di sisi lain, Cak Har juga secara diam-diam bergabung dengan sekelompok gangster yang mengelola sebuah klub malam yang sepi pengunjung. 매상은 곧 올 겁니다. 됐고. Pada suatu hari ia dimintai tolong oleh seorang pria untuk mengambil sertifikat tanah yang diberikan istrinya pada seorang. Akhirnya Cak Har pun menggerebek pria itu yang sedang asik-asik mengeluarkan benih-benih haram. Setelah diancam akan dikebiri oleh Cak Har, akhirnya pria itu mengaku kalau ia sudah menjual sertifikat itu pada Madamin. Nah, Madamin ini adalah seorang wanita cantik yang memiliki usaha properti. Kesempatan nih, kata Cak Har, buat bisnis kecil-kecilan juga sama Madamin. Tapi di sisi lain, Cak Har di sini masih tinggal di rumah dengan bos Santong dan anaknya Yogi itu. Suatu malam Santong didatangi oleh penagih hutang yang mengancam dan membakar rumahnya jika hutang-hutangnya tidak dilunasi. 다음 주 내로 이 집 안 비우면 말이오. 여기 있는 옷들 Di suatu hotel terlihat Cak Mat yang kembali dipercaya untuk mengelola keuangan hotel lain. Tetapi walau sudah diberi kekayaan, Cak Mat di sini belum puas dan secara diam-diam menyantap lepet-lepet milik wanita simpanan bosnya yang bernama Mira. Dan sementara itu Cak Har yang mengetahui hutang Santong pun mencoba meminjam uang kepada Madamin, wanita cantik Purbaya ini. Si Madamin setuju dengan syarat Cak Har harus membantunya untuk mengambil alih beberapa tanah milik petani di daerah Gangnam-hi. 쪽에 땅을 보고 있는데 같이 반지 좀 돌리죠. Dengan bermodalkan mulut manis, Cak Har dan Madamin berhasil mendapatkan tanah dengan harga yang sangat murah. 3,000원도 많이 쳐드리는 거예요. Kemudian mereka menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Madamin juga menawari lepet-lepet muda, bukan malah sebuah pekerjaan ya yang ditawari pada Cak Har. Ya, Madamin bermaksud untuk merampas tanah juga nih yang dikuasai oleh klan Jang. 반은 수고비고 반은 성금이야. Di lain tempat, Cak Mat yang sedang makan didatangi oleh anak buah Jam. Mereka menuduh Cak Mat nih telah membunuh pemilik hotel tempatnya bekerja. Sementara itu, Cak Har yang baru saja pulang dikagetkan dengan sekelompok rentenir yang membakar barang-barang milik Santong. Cak Har yang emosi langsung menghajar rentenir itu hingga melemparkan uang kepadanya. Cak Har mengaku pada Santong telah kembali ke dunia gangster. Ia juga mengajak Santong untuk kembali, tapi Santong terlihat ragu-ragu dan sedikit marah. Suatu malam, ketika Cak Har mencuri sertifikat tanah yang dikuasai Jang, ia tak sengaja melihat Cak Mat. Wah, siapa tuh? Kayaknya gue kenal tuh ya. Nah, Cak Mat ini disiksa anak buah Jang dan salah satunya adalah anak buahnya yang dulu menyerang Santong hingga kakinya lumpuh sekaligus membunuh pimpinan Jamso. Saat mereka akan mengubur Cak Mat hidup-hidup, Cak Har datang dan langsung menolongnya. Kemudian setelah berhasil menyelamatkan Cak Mat, mereka berdua segera melepas rindu. Cak Mat juga bercerita pada saat itu ia salah masuk bus. Di saat itulah mengapa ia bisa bergabung dengan gangster yang suka main brutal. 어떻게 형까지 이 바닥에. Usai menyelesaikan tugasnya, Cak Mat meminta sebuah tanah yang dimiliki oleh Minho. Dia juga meminta dipertemukan oleh pejabat yang berwenang di sekitaran itu. Madamin juga berniat mempertemukannya pada So dan juga Cak Har yang menghadiahkan kecupan lembut di bibir Madamin. Yang Madamin merespon dengan sinyal senyum-senyum pengencerotan. Di sisi lain, hubungan Cak Mat dan Mira diketahui oleh anak buah Yang So yang bernama Yongpo. Akhirnya, Cak Mat pun membunuhnya. Lalu Cak Mat menelpon Cak Har untuk memintanya membantu membereskan mayat Yang Po. Oh iya, Cak Har lalu memintanya untuk bergabung dengan So supaya mereka lebih aman. Cak Har dan Cak Mat pun berencana untuk menghabisi Jang dan para anak buahnya karena mereka sudah bergabung dengan musuh yaitu Parto.
Dan rencana itu berhasil, serta Cak Har dan Cak Mat berhasil membantai orang-orang itu. Ikaw nga ay biglang nagbago. Setelahnya, Cak Har mengatakan keberhasilannya membantai Jang. Kepala suku mendengar hal itu, So pun mengizinkannya untuk bergabung di grupnya So. Sesampainya di rumah, Cak Har malah ditampar oleh Santong. Rupanya, Santong merasa kecewa dengan tindakan Cak Har yang bertindak gegabah. Meskipun begitu, atas prestasi brutalnya, kini Cak Har sudah ditunjuk untuk menggantikan posisi Jang. Sementara itu, Cak Har kini telah berbeda jalur dengan Cak Mat. Cak Har ingin menguasai tanah di Gangnam, sementara Cak Mat ingin berbisnis lain. Dan di sisi lain, Cak Mat telah dibutakan uang dan memiliki rencana jahat untuk memanfaatkan Cak Har agar melawan Yang So supaya Cak Mat bisa menguasai bisnis milik Yang So. Licik sekali nih ya Cak Mat. 빨리 와. 언제까지 지뢰밟고 있을 거야? Ketika Cak Har memulai ambisinya untuk mengumpulkan sertifikat tanah di Gangnam, Cak Har tiba-tiba ditangkap Yang So yang ternyata juga menginginkan sertifikat itu. Santong yang mendengar penangkapan Cak Har dan Cak Mat pun berencana menyelamatkan Cak Har. Esok harinya penyerangan pun dimulai, mereka saling adu bacok hingga berhasil menyelamatkan Cak Har. Sejak itu pun Santong kembali ke dunia gangster. Sayangnya nggak lama kemudian Santong dengan Cepu beserta anak buahnya ditangkap oleh polisi karena Yang So. 야, 이 새끼야. Setelah Suhu dibebaskan, Cak Har memohon untuk membebaskan Santong dan teman-teman. Suhu setuju, karena selama ini Cak Har sudah bekerja dengan begitu baik. Setelah dibebaskan, akhirnya mereka semua pun berkumpul di meja karaoke. Tapi saat mereka sedang berkumpul, terjadi suatu ketegangan lagi dan Santong pun akhirnya memilih untuk ikut klan bajak laut. 기대기까지 치겠다는 거냐? Setelah 1 hari mayat Yang Po ditemukan, Yang So pun langsung menuduh Cak Mat nih yang membunuhnya. Tapi Cak Mat malah mengatakan Cak Har yang membunuhnya. Yang So pun lalu menyuruhnya untuk menghabisi Cak Har, yang diawali dengan membunuh Santong dulu. 강길수 끈앞을 아니라는 거. Hingga akhirnya di hari pemakaman Santong, anak buah Yang So pun menyerang Cak Har dan rekan-rekannya. Karena kelompok Yang So amatiran, akhirnya pun mereka tumbang dan kalah melawan kelompok Cak Har. Setelahnya Cak Har menemui So untuk meminta tanah di Gangnam. So pun menyetujuinya, tapi dengan syarat Cak Har harus menghabisi Yang So serta anak buahnya. 일에 얽힌 놈들은 확실히 제출해라. Saat melakukan misinya, Cak Har malah mendapatkan informasi kalau yang membunuh Santong adalah Cak Mat, kakaknya sendiri. Sementara itu, sepeninggalan Yang So yang telah kabur, kini kedudukan digantikan oleh Cak Mat. Bahkan, Cak Mat sudah menikahi lepet-lepet muda itu. Kemudian, saat perjalanan pulang, Cak Har tiba-tiba ditembak nih oleh anggotanya sendiri. Wah, kok bisa? Sedangkan Cak Mat harus tewas karena ditembak seseorang misterius saat berada di dalam mobil. Cak Mat ternyata bukan pelakunya, yang melakukannya adalah anak buah suruhan So. Ternyata So melakukan itu hanya karena dia tak ingin memiliki saingan dalam menguasai tanah di Gangnam. Beberapa tahun kemudian, Gangnam telah menjadi kota besar yang begitu maju. Di sana terlihat So yang sedang berkampanye untuk menjadi bupati di Gangnam. Habislah sudah filmnya. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu bahwa nggak ada kesetiaan ya di dunia gangster. Yang ada berebut kekuasaan, lepet-lepet, udah gitu aja muter-muter. Berebut kekuasaan, lepet-lepet muda. Berebut kekuasaan, lepet-lepet muda ya. Intinya dari saya, jangan suka jajan lepet muda di jalan ya guys. Udah itu aja. Oke lah, kalau kalian suka tekan tombol like-nya. Kalaupun juga kalian nggak suka, tekan tombol dislike-nya. Dan terus dukung channel ini agar berkembang ya kawan-kawan. Dan pastinya saya doakan kalian semoga sehat selalu biar bisa nonton video dari Dua Bibir ini. Dan terima kasih, salam Dua Bibir.